Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha, Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the Day of Judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the Day of Judgment, I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, say, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face. And they wipe their bodies. And they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Mayoritas ulama mengatakan, meyakini bahwa la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikan sil Quran atau bikumbil Quran. Dan niku kala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampeyan teng mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz sing menjadi pakem nggih. Niku ngono nggih. Lafaz-lafaz sing menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz sing dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin
Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Oke. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini, satu kata pakem dalam Islam, bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamida muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kulo nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham iki. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepiro. Digale Mustafa menunggu aku hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling sepira, paling nyucup. Aduh raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rata balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo.
Kalau baleni baleni. Ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Ben sampean ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kuti. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji aku. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata sengkala. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kaya Gus Nane iku ono anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis. Tadi Nabi Hamidullah atau Sabah itu buatan nanti semuanya pakai redaksi pakem, ya pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem, iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi sepura nang swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat napa ya? Kau ana bakat manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh tau lagu sing neraka sik muji terus. Ya ngertos Gusti kula ge jagal. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pengiran. Lha kuwi tak lebono neraka cek muji aku. Lho napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jinan nggih muji. Kula neraka nggih boten enten apa? Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak aku min ahli nar. Boten enten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa?
Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe kok nyembah aku, amen nguji aku piye? Wong kowe nang neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Napa hubungannya Gusti kula nang neraka mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya. Kula namung nyembah jenengan namun culun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jane Fatihah dibari Malaysia Uti. Orga guys nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada qadar. Ini gue eling-eling. Lan kula bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kados kula ini misalnya ditekdir sing ben kuat haji nggih biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing dilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Nggih rungokno tenan. Kok kowe kaji ping 100 apa ya anggere ra iso syukur ora nang swarga. Paham ya? Kayak gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i fallatu proban siwa wal yakhrus min tahti ardi wa sama.
Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan kon golek pangeran. Kok sama berbumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di ra oleh. Ancaman pada zina ndak se ekstrem itu, paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina lad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma fal dalika yalqa asaman terus yudu ayatu dimaran terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina adzabina apa? Rasa itu ora ono istisna ora ono ilaman tabah ora. Bang ben kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, oleh apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo ada kelas IGSD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah wis sama harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pangeran ning swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika teng hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tasila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila napa ilaika. La opo akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena lha opo ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengen nyaman. Termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan. Wah Gus saya ini Senawali, serah kena dinut. Misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran omongane
Pak, lah kok pintu? Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Ane biar kulo mbok kiye Sunan wiridan wis cek PD kulo salah klasmen. Oh, dene kakean kulo. Sak wiridan pengiran kulo. Ayo mulai ngaji ini kemarin ini si kulo ini buah pak, nak wiridan kulo itu buah. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, berulama orang wali, gue serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuane opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh alhamdulillah hukum pakem ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing lecehno. Salah opo ki dadi wong Islam sing nganggep manusa pen. Soal apa mbek madun yen pangeran ngongkon wong ati-ati. Soal sakit uang banyak pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayyuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Hormat tidak umum sendiri. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin billahi wal yaumil. Gue juga loh, aku mulang gue ora krono mantune kiai, mergo perintah pangeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau bolak-balik aku ini ulama sing roh Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayyuminu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur, tebar pesona biar punya daya tarik uang tarogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai terus. Ora usah bayangno, wah iku makam dur gak dur-duran banyak kang ya kudune ngono dunya iki. Lan dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk,
Itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, selen kuwi. Paham ya? Ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora iso angkat. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa senenge kok repot, kakean ta? Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, kalau orang kasar koalisi. Makanya nggak lewat ngaji niki, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 1 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah atas. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibut, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok sama menteri ini sama kenal menteri. Antot. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim terus. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Pira-pira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira wae pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai-kiai dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dadak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ngibadno swarga barang dadak repot. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah.
Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojalu yo apa, kuwi edan ta edan, waras ta waras. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditul. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok saya udah ada langsung lah awal-awal aku ada langsung karena kalau ada tuh amil tuh misalnya kan ada tuh berarti kue itu posisi dua ngamal rival paham ya terus orang Allah nih gini buat dia ya malam kok kondang gitu nggak dia pengiran Lah kesaksian wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti qa imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadun naf. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti qa imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngame. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil arsy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak berarti terang. Bola-bola Indonesia yang rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alamul Quran apa? Nak kaji itu tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya yang nopo? Jadi artinya ini loh. Nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai orang sugih. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulang, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama suka keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah niki kula maca surat Quran iki bareng nek kita Quran nggih maca nek sing boten nggih maos Fatihah mengko niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai naro artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Terus ngendikane ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa?
Padha lara nyengkak. Ora pe diamalo utawa dadi akidah tapi nggo pendak napa? Mati. Ya padha bener ya akhirnya padha napa? Oke teman-teman, sedulur-sedulur semua, itulah reaksi ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim mengenai tafsir Al-Fatihah, yang mana beberapa poin yang sudah kita dapatkan. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya lafal-lafal yang menjadi pakem itu hanya menjadi rutinitas. Itu secara kritikannya itulah yang bisa melunturkan ruh dari Al-Fatihah. Jadi harusnya rutinitas itu tetap dijiwai dengan mental ruh yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Fatihah sebagai umul kitab mempunyai karomah ruhiyah yang pakem, artinya tidak bisa diganggu gugat. Misalkan kalimah ataupun kata Alhamdulillah adalah suatu pakem yang luar biasa. Alhamdulillah adalah pernyataan tauhid, pernyataan cinta seorang hamba kepada Allah. Alhamdulillah paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dalam tasawuf maupun balaghah tetap luar biasa pemanaannya, pemanaan dari kata Alhamdulillah itu sendiri. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah begitu terhormat, begitu luar biasa di sisi Allah, karena Allah tersanjung pada hambanya yang memujinya. Maka dalam tasawuf ada istilah makom fana, yaitu menghilangkan kedirian di hadapan kebesaran Allah. Maka Al-Fatihah lebih pakem daripada konstitusi lainnya di dunia ini. Yang ketiga, surat yang pakem dalam Al-Quran tidak ada yang membahas mengenai makhluk. Semuanya membahas mengenai keagungan keesaan Allah. Seperti halnya surat Al-Fatihah, ayat kursi, ada Al-Ikhlas dan lain-lain. Menyembah Allah itu hukum pakem. Mau ada surga atau tidak, ya tetap harus menyembahnya. Memuji Allah tidak karena apa-apa kecuali kecintaan pada Allah itu sendiri. Yang keempat, ihdinas syiratal mustaqim adalah permintaan hidayat. Hidayah untuk tetap di jalan orang-orang yang bertakwa, yang dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, ibadah apapun, sebesar apapun, tetap tidak bisa masuk surga tanpa ia bersyukur. Karena ancaman karena tidak bersyukur itu atas nikmat dari Allah adalah disuruh mencari Tuhan selain Allah. Jadi ancamannya itu melebihi ancaman dari melakukan zina misalkan, ataupun mencari tempat selain di buminya Allah. Maka bersyukur alhamdulillah adalah pakem yang wajib dilatih selalu, setiap saat. Syukur kepada Allah tidak boleh bersyarat, apapun syaratnya, termasuk syarat minta surga dan neraka ataupun yang lainnya. Mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah ya tetap karena memang keluar biasaannya Allah. Dan yang terakhir adalah sekarang juga adalah final, artinya tidak peduli surga dan neraka. Jika hubungan baik dengan Tuhan saat ini, hubungannya baik, maka akan nyaman seperti halnya di surga. Dan jika hari ini dilaknat oleh Allah, itu juga seperti halnya di neraka. Nah, akhirat itu dimulai saat ini juga. Alhamdulillah adalah Nurul Basyirah. Fatihah adalah Nurul Basyirah, di mana Rahman Rahimnya Allah tetap kekal, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita dapatkan dalam catatan kita pada ngaji kita kali ini. Tentu saja itu hanya catatan ngaji kita, maksudnya itu bukan memberikan kritik saran kepada Gus Pak, bukan, tapi ini adalah catatan-catatan yang nantinya bisa kita mutolaah kembali, ataupun bukan artiannya juga bukan ringkesan, tapi ini hanya catatan untuk sekedar pengingat saja. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi amal ibadah Gus Pak yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita, dan semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak. Sekali lagi terima kasih teman-teman, sedulur-sedulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.